Kenapa sih suhu di bumi ini semakin hari terasa semakin meningkat? Nah, hal tersebut merupakan tanda-tanda dari pemanasan global. Salah satunya karena faktor dari efek rumah kaca. Nah, apa sih efek rumah kaca? Mengapa efek rumah kaca bisa menyebabkan pemanasan global? Yuk kita bahas. Secara umum, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi, dan sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon, yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Apabila lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi semakin berkurang, maka akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Kondisi ini semakin lebih buruk karena banyaknya karbon dioksida yang ada di bumi, karena dapat menahan pantulan sinar matahari, sehingga suhu di bumi ini akan semakin meningkat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan efek rumah kaca ini. Salah satunya yaitu terjadi karena aktivitas manusia itu sendiri. Di antaranya yang pertama yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk keperluan energi dan transportasi dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Aktivitas ini menyumbang secara signifikan pada peningkatan efek rumah kaca. Yang kedua yaitu deforestasi. Penggundulan hutan secara besar-besaran menyebabkan pengurangan dalam penyerapan karbon dioksida oleh tumbuhan. Ketika hutan ini ditebang, karbon yang sebelumnya tersimpan dalam pohon dan tanah dilepaskan ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Kemudian yang ketiga yaitu pertanian dan peternakan. Produksi pertanian dan peternakan menyumbang pada emisi gas rumah kaca seperti metana dari ternak dan limbah organik, serta nitrogen oksida dari penggunaan pupuk. Yang keempat, yaitu dari industri. Proses industri seperti produksi semen, besi, baja, dan kimia dapat menghasilkan emisi CO2 dan gas-gas rumah kaca lainnya. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan freon dan CFC. Penggunaan bahan kimia seperti freon dan klorofluorokarbon atau CFC dalam pendingin, AC, dan aerosol menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat kuat. Kemudian yang keenam yaitu pengelolaan limbah. Pembuangan limbah padat dan cair yang tidak sesuai standar dapat menghasilkan gas rumah kaca. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global ini? Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pemanasan global ini yang pertama yaitu peningkatan suhu global, yang mana temperatur rata-rata bumi meningkat secara bertahap yang menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrim dan pencairan es di kutub dan gletser. Yang kedua yaitu kenaikan permukaan laut. Pemanasan global menyebabkan ekspansi air laut dan pencairan es yang menyebabkan kenaikan permukaan laut dan ancaman bagi wilayah pesisir. Yang ketiga yaitu gangguan ekosistem. Perubahan iklim dapat menyebabkan gangguan dalam ekosistem, termasuk migrasi hewan, perubahan musim, dan pemusnahan habitat. Kemudian yang keempat yaitu gangguan pada pertanian. Perubahan pola cuaca dan kekeringan atau banjir ekstrim dapat mempengaruhi hasil pertanian dan keamanan pangan. Yang kelima yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Selain dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanasan global, ada pun dampak positif atau manfaat yang ditimbulkan dari pemanasan global ini loh. Dampak positif dan manfaat dari pemanasan global terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam jangka pendek dan yang kedua dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, para petani di beberapa wilayah dapat memperoleh manfaat dari awal musim semi dan musim hangat yang lebih panjang, yang mana cocok untuk bercocok tanam. Selain itu, peneliti menunjukkan bahwa hingga titik tertentu, tanaman pangan dan tanaman lainnya tumbuh lebih baik jika terdapat tingkat karbon dioksida yang lebih tinggi dan tampaknya lebih toleran terhadap kekeringan. Namun, manfaat ini bagaikan pedang bermata dua.
banyak spesies tanaman invasif dan serangga hama juga akan tumbuh di dunia yang lebih hangat. Ketersediaan air akan berdampak pada wilayah pertanian yang lebih kering dan memerlukan irigasi. Pada titik tertentu, manfaat peningkatan karbon dioksida bagi tanaman kemungkinan besar akan terlampaui oleh dampak negatif dari tekanan panas dan kekeringan. Yang kedua yaitu dalam jangka panjang, perdagangan pelayaran akan mendapatkan keuntungan dari pembukaan jalur barat laut dan jangka waktu yang lebih lama karena hilangnya es laut kutub utara. Namun, dalam jangka panjang ini, dampak negatif dari pemanasan global kemungkinan besar akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini disebabkan karena perubahan besar apapun, baik suhu hangat maupun suhu dingin, akan memberikan tantangan terhadap infrastruktur masyarakat yang lebih berkembang dalam iklim saat ini. Nah, dari hal tadi, bagaimana sih upaya kita untuk mengurangi peningkatan efek rumah kaca penyebab pemanasan global itu? Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peningkatan efek rumah kaca penyebab pemanasan global diantaranya yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak, karena hal ini menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Yang kedua, itu membatasi penggunaan pendingin udara. Pada umumnya, setiap pendingin udara menggunakan gas CFC atau klorofluorokarbon. Meskipun berguna untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi penggunaan gas CFC yang berlebihan dapat membuat lapisan ozon bumi semakin menipis. Yang ketiga, efisiensi penggunaan listrik. Produksi energi listrik yang meningkat setiap harinya justru menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Khususnya jika energi listrik bersumber dari bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak bumi, hingga gas alam. Saat dipanaskan, batu bara akan menghasilkan emisi karbon. Inilah yang menjadi salah satu penyebab gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Sebagai solusinya, kalian dapat mematikan lampu dan lainnya yang sedang tidak digunakan. Kemudian, upaya yang keempat yaitu kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sampah plastik juga bisa menghasilkan gas rumah kaca loh. Pada umumnya, sampah plastik yang tidak bisa terurai dengan sempurna di tanah akan dibakar. Kemudian, proses pembakaran sampah ini akan mengeluarkan emisi karbon. Dari penjelasan tadi, kita jadi tahu kan betapa pentingnya menjaga bumi ini untuk tetap aman dan sehat.